Sahabat-sahabat cinta, saat ini kami sedang kedatangan tamu istimewa ini, dua adik-adik pelajar dari Indonesia tentunya. Bisa perkenalan diri dulu, Dek? Halo semuanya, namaku Feral Gavrila, bisa dipanggil V. Aku 17 tahun dari sekolah Zimi, Kaohsiung. Sudah berapa lama di Taiwan? Aku udah 1 tahun lebih, 1 bulan lah lebih tepatnya. Aku sekarang udah kelas 2. Kerasan ya di Taiwan ya? Ya. Yang berikutnya ini siapa, Dek? Nama aku Ori Jaibes Alexander Sian. Umur aku 16 tahun. Aku sekolah sama kayak CVV di Seming Kaohsiung. Indonya dari mana? Indonesianya aku dari Kalimantan Timur, Samarinda. Oh, Samarinda ya. Kemudian dari Mbak VP dulu. Pada saat menginjakkan kaki di Taiwan itu pertama kali itu apa yang sama lihat gitu? Kesannya, iya. Kesannya, waktu di dalam pesawat itu dingin banget. Aku merasa itu benar-benar dingin. Karena di angkasa ya? Iya, jadi kan kebayangnya tadi pas waktu turun ya mungkin dingin juga. Karena kan waktu itu juga aku kita pas waktu itu datang tuh musim dingin. Jadi aku kayak udah siap-siap bajunya yang dingin gitulah. Gitu keluar pesawat. Bulan apa waktu itu? Oktober waktu itu. Iya. Oktober kan kayak terlihatnya seperti dingin. Gitu keluar dari pesawat ternyata panas banget, masih musim panasnya Taiwan gitulah. Terus dari gitu waktu di sana awal datang tuh aku datang sendirian, soalnya aku dari Bandung sendirian, bener-bener di pesawat pun sendirian. Dan belum 17 tahun kan, jadi aku sampai ada orang sendirian di pesawat atau ada teman yang lain? ada orang yang lain. Tapi bukan pelajar gitu. Dari Bandung sendiri. Gitu. Jadi nggak ada yang aku kenal sama sekali gitu. Terus kalau misalnya mau kenalan sama yang lain pun mereka sekolahnya beda. Cuman aku bener-bener sendiri. Sampai akhirnya aku tuh dikasih dari bandara tuh satu orang buat jagain gitu loh, nemenin pas waktu di bandara sampai nanti aku sampai di Taiwan tuh ada yang ngejemputnya. Sampai ketemu sama orang yang bakal ngejemput pulang gitu. Iya. Tapi ternyata ada guru, begitu keluar pesawat udah ketemu sama gurunya ini. Terus dari situ aku ngerasa kesan pertamanya kayak selain panas, orang-orang di sana tuh responsibel banget lah sama kita. Waktu itu sampai di Taiwan pagi, siang atau malam? Malam, waktu itu malam. Jam? Sekitar jam 10-an. Jam 10 malam. Iya. Lihat itu gelap gitu ya? Iya, gelap. Ya. Terus disamper sama guru, terus kan waktu itu pas zamannya pandemi di Indonesia. Jadi kayak masih strict banget lah, apa-apa harus gimana. Terus guru selalu sedia buat bantu-bantu, terus aku ngerasa kayak eksklusif gitulah karena sendirian jadi bantu dan sebagainya gitu. Terus setelah sampai di asrama ya, kesulitan pertama apa yang kalian hadapi? Kalau dari segi bahasa, memang sudah ada bekal ya dari Indonesia? Bisa dibilang bekal, ya bisa sih. Cuman nggak gitu bagus, nggak gitu belajar banyak. Lebih banyak belajar aku di sini, langsung gitu di sini. Gitu. Tapi bahasa pengantar di kelas pakai bahasa Inggris atau Cungan? Di kelas sekolah. Iya. Pakai Cungan. Tapi luar biasa bisa nangkap semuanya ya. Itu mujizat Tuhan. Iya. Karena ada beberapa teman kesulitan. Saya selama di Taiwan belajar kok nggak dapat apa-apa gitu karena bahasa pengantarnya sehari-hari Cungan, tapi mereka belum begitu paham gitu. Ada kesulitan. Iya. Terus kemudian kalau dari segi makanan waktu sampai di Taiwan, makanan ada penyesuaian nggak? Karena lidah kita orang Indonesia gitu. Ada banget. Waktu pas karantina itu makanannya bener-bener aneh. Kelihatannya enak. Dulu kelihatannya eksklusif banget. Bintang 5 gitu. Begitu dimakan nggak ada rasa. Terus aku tuh karena waktu berangkat kopernya kecil, jadi nggak pernah kepikiran bawa makanan dari Indonesia. Nah, terus aku tapi waktu itu sempat bawa uang bawa, cuman kan kayak aneh banget. Beli jajanan dari hotel gitu kan, telepon halo mau beli ini jajanan ini kan aneh banget gitu kan. Jadi aku nggak pernah beli pas waktu di hotel. Tapi makan karantina dan menyesal nggak bawa sambal. Oh gitu. Ya, bener-bener nggak ada rasanya.
Tapi begitu pulang, begitu nyampe ke sekolah, ngerasain makanan yang lain lebih oke lah. Tapi masih agak ngerasa kayak ada hambar-hambar. Kalau misalnya waktu awal-awal datang ke sini, terus udah mulai bebas gitu, aku kemana-mana selalu bawa lada sama garam. Oh gitu. Ya. Emang kadang ada makanan tuh yang rasanya nggak jelas, nggak ada rasanya, jadi kita pakai ini sendiri. Benar-benar. Suka lada dan garam. Iya. Itu wajib sih dibawa. Wajib dibawa. Wajib dibawa. Sama kalau misalnya suka pedas pasti bon cabe. Ya, benar. Bon cabe. Saya suka dari lada pedesnya gitu. Iya. Terus kemudian setelah sampai di Taiwan kemudian belajar nanti Febe berharap bagaimana pelajaran di Taiwan itu? Berharap untuk siapanya? Untuk saya? Untuk secara pribadi. Untuk secara pribadi, aku berharap, sebenarnya aku ngerasa sekolah yang aku jalani sekarang tuh agak main-main ya. Yeah. Saya nggak begitu diharuskan untuk belajar fokus-fokus itu. Kalau menurutku sih sekarang aku lebih kayak fokus sama ngejar sertifikat. Terus teman-teman ya kayak ngejar sertifikat, ya udah yang penting ada sertifikat selesai. Tapi aku berharap aku sih bisa menyesuaikan diri supaya aku tuh benar-benar belajar sebisa mungkin, supaya aku tuh nggak cuman punya sertifikat tapi aku ngerti dan aku bisa ngajarin ke yang lain mungkin gitu. Jadi nggak cuman jalan seperti biasa, aku mau lebih dari yang dikasih. Oke. Kalau dari Mas Ori, jadi pertama kali menginjakkan kaki di Taiwan tuh waktu itu pagi, siang atau malam, Mas? Malam juga. Malam juga. Terus apa yang terlintas dalam benak Mas Ori? Jujur waktu itu di pesawat aku tuh duduknya di tengah ya. Ya, karena agak sedikit besar, jadi kalau ditaruh di pinggir. Iya bener. Kok bisa gitu? Berat sebelah ntar. Iya. Jadi akhirnya nggak bisa lihat langsung jendela tuh kondisinya gimana, ngeliat luarnya tuh gimana. Jadi tuh cuma lihat dari apa ya, 3D Voyager-nya pesawat. Yang dilihat cuma apa, gunung, laut, gitu-gitu doang. Hijau sama biru doang kan? Iya bener. Akhirnya pas turun gak nyangka bakal dingin banget. Dan itu aku nggak pakai jaket. Iya. Sampai sini nggak pakai jaket karena yang aku bawa itu jaketnya jaket tebel. Jadi benar-benar apa ya, kalau dibawa di tangan ngerepotin banget. Soalnya bawa tas juga. Iya benar-benar. Akhirnya kedinginan pas sampai sini. Cuman jujur first impression sampai ke Taiwan tuh orangnya tertib banget. Tertib banget. Orangnya tertib, teratur, dan tanggung jawab. Iya, sama pekerjaan mereka. Jadi waktu dijemput itu benar-benar apa ya, guru yang jemput kita di bandara itu pun mereka pakai APD. Oh iya. Ya. Masa-masa COVID ya. Iya, masa COVID. Pakai APD dan mereka benar-benar mentaati protokol lah di sini. Gitu sih untuk kesan pertamanya pas sampai sini. Terus kemudian untuk dari makanan gimana? Waktu melihat makanan Taiwan itu bagaimana gitu? Waktu pertama kali itu di karantina pastinya. Karantina jujur pas ngelihat pertama, wah, keren banget nih makanannya. Ya kurang lebih sama kayak KPP lah. Kayak dibuat secantik mungkin ya kan? Iya bener. Pas dimakan sama, nggak ada rasa. Dan itu aku lupa bawa garam. Untungnya aku nggak lupa bawa sambal. Oh gitu. Bawa sambalnya seberapa banyak? Bawa 2 renceng sih. 2 renceng lo berarti. 2 rentengan Iya. gitu, sasetan itu ya? Iya. Jadi rasanya terobati ya? Jadi Lumayan lah. jadi sebuah rasa, masih ada rasa-rasa Indonesianya gitu. Iya benar-benar. Mas Ari suka pedas? Suka banget. Jadi setelah mengenai tadi sudah di Taiwan, kemudian mengenai makanan gitu, kemudian kalian melihat pada saat berangkat pergi ke sekolah atau dari mes atau pergi liburan gitu, melihat transportasi di Taiwan gimana? Menurut pandangan BP? Transportasi di sini yang aku rasakan kan pastinya ini bus pemerintah. Kalau misalnya dulu denger ya kok kemana-mana pakai bus kan kayak pakai bus, aneh banget. Soalnya kan waktu dulu di Indonesia kan nggak gitu sering ya bus kota yang kemana-kemana gitu ya. Paling ada ya bus yang buat
pariwisata gitu, keliling-keliling benar. Bandung Atau dari gitu. antar kota kayak gitu. Iya, antar kota kayak gitu. Tapi begitu nyampe ke sini ngelihat kayak ternyata bus yang mereka punya itu kayak bener-bener nyaman banget lah, gampang juga. Mungkin emang harus belajar sih tentang halte-halte, cara lihatnya dan lain sebagainya. Cuman sejauh ini aku ngerasa kayak itu emang transportasi yang paling mudah dan paling nyaman ya. Terus kan mereka juga menjaga bisnya supaya bersih terus nyaman, jadi bukan yang kayak angkot-angkot berantakan gitu. Terus mereka kan pasti punya peraturannya, mereka kan taat banget sama peraturannya kayak harus rapi, harus nggak boleh ngerem sembarangan dan lain sebagainya gitu. Terus berhentinya nggak boleh sembarangan, harus di Iya, halte. ada halte-haltenya ya. Terus kemudian bus di Taiwan itu jaraknya nggak begitu sampai lama berjam-jam ya. Jadi Iya, mungkin 10 menit, 15 menit sudah ada yang baru. Jadi Iya. kalau ketinggalan yang bus di depannya kita boleh tunggu berikutnya. Iya, Oke. Terus kalau dari Mas Arik mengenai transportasi di Taiwan kan masih baru ya? Iya benar, baru 15 hari sih. Jadi aku kalau bus mungkin aku masih sama ajak temen atau ikut sama kakak kelas ya. Iya. Kalau jalan terus Karena kan di sini kan harus tahu nomornya, iya Iya. benar. nomor busnya. Cuman perasaannya ya di sini tuh kayak apa ya, busnya tuh teratur banget gitu loh. Iya, benar-benar teratur. Benar-benar teratur, bersih juga, tertib banget. Pas sama waktu kan, kalau misalnya dijadwalin jam berapa sampai saat itu juga. Iya benar. Terus kemudian satu kemudahan lagi buat teman-teman kalau di Taiwan itu tidak harus bawa uang tunai. Iya. Ya, Benar. kita pakai cukup dengan e-money lah kayak gitu. Yoyokan. Kalau dulu mungkin 2 tahun yang lalu untuk di seputar Taichung itu kita free, jadi kemana-mana, tapi Ya. tetap kita naik turun tetap Pakai nempel. kartu. Tapi waktu itu saldo kita nggak potong, Iya. hanya mungkin tahun terakhir ini lah kayak gitu. Jadi setiap pergi gitu potong 15 NT. Nah, kemudian Mas Ori sudah pernah naik kereta belum? Naik kereta belum pernah, soalnya kan masih 15 hari di sini. Terus kan kita sekolah ya, sekolahnya di asrama, jadi kesempatan keluar itu susah. Terus boleh keluar cuma hari Sabtu. Kemarin sama- katanya ke Changhua. Ya itu hari Acara Minggu. sekolah. Iya, acara sekolah. Naik bus ya? Naik Naik bus. Iya. Lain waktu boleh jalan-jalan naik kereta. Kereta. Karena kereta bisa jalan-jalan juga di dalam. Oh. Pindah-pindah gerbang gitu maksudnya. Astaga. Terus kemudian di Taiwan kan ada MRT ya. Iya. Cuman MRT nggak sama dengan di Kaohsiung dan di Taipei. Kalau mereka kan di dalam tanah gitu. Kalau di sini Di atas. Di atas ya? di apa namanya flyover gitu. Lain waktu mungkin kita bisa ajak jalan-jalan kalian ke sana, menikmati kota-kota sekitar Taichung, kita lihat taman-taman, Iya. kita lihat museum. Kalian siap? Siap dong. Terus Febri sebenarnya cita-citanya apa? Sebenarnya dulu cita-citaku tuh ada